Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai macam cara sudah pasti kita lakukan ya sebagai konten kreator untuk bisa mengembangkan channel YouTube-nya, terutama agar video-video kita itu selalu ramai penonton. Begitu kita upload video kita itu mendapatkan banyak like, banyak komentar, dan juga mendapatkan subscribe ya. Itu harapan kita semua. Nah, di sini pun kita semua harus bisa paham. Untuk mendapatkan itu semua itu butuh proses dan harus kita pelajari. Dari mana sih kita harus bisa mempelajari? Nah, di sini kita coba buka ya di masing-masing analitik di channel kita ya, pastinya untuk bisa meningkatkan viewer di setiap video-video kita di saat kita upload. Kita lanjut, kita buka bagian analitik. Di sini pun saya akan berikan cara bagaimana video kita itu langsung mendapatkan rasio klik, durasi tonton tinggi, dan juga penayangan tinggi ya. Jadi di sini kita sebagai konten kreator yang memang kita itu menggunakan handphone YouTube-nya, dan mungkin kita itu tidak menggunakan banyak perangkat ya, kita bisa mempelajari di bagian analitik. Di bagian analitik ini ya, kita bisa mempelajari di bagian ringkasan mingguan, ataupun kita bisa melihat di bagian konten terpopuler. Konten terpopuler itu dalam hitungan 28 hari itu konten seperti ini ya. Setting begini video shot Anda untuk bisa mendapatkan penonton. Nah, ini konten dalam hitungan 28 hari. Tapi kalau saya pijit yang bagian 7 hari, nah itu sudah berubah lagi ya. Konten yang memang lagi dicari adalah konten-konten seperti ini ya. Beda dalam hitungan 28 hari dan 90 hari. Kalau saya pijit yang 90 hari itu pasti video shot ada di posisi paling atas ya. Karena penonton di video saya itu memang membutuhkan video-video tersebut. Kalau saya membuat videonya itu beda tema dengan yang diminta oleh penonton di channel kita, sudah pasti ya penonton akan berkurang karena minatnya itu beda-beda. Kalau memang kita itu hanya menggunakan satu handphone ya, kita harus mempelajari di bagian ini. Kecuali kalau kita itu memang mempunyai banyak perangkat, itu kita tidak pusing ya. Kita setelah upload kita tinggal tunggu, mainkan beberapa perangkat, kita tinggal tonton puter video kita, semua itu bisa jadi menambahkan viewer. Tetapi itu pun akan sia-sia ya, karena viewer bertambah tetapi itu bisa jadi spam. Contoh kalau channel kita sudah dimonetisasi, untuk pendapatan dolarnya itu tidak masuk. Tapi kalau kita menggunakan cara ini, cukup kita itu mempelajari minat penonton ya. Apa sih maunya penonton itu? Kalau kita pilih audien, nah di audien itu contoh-contoh video yang memang mereka itu butuhkan ya. Nah, mereka membutuhkan video-video seperti ini. Nah, kita coba pelajari ya. Setting video shot. Kalau kita masuk ke ringkasan, di sini kita pilih yang video terpopuler dan kita cek di bagian konten yang menyarankan Anda ya. Di sini pun kita bisa mempelajari di bagian seperti ini. Kalau kita mau melakukan setiap upload memperhatikan konten ini, itu sudah pasti lambat laun penonton yang sudah meninggalkan channel kita itu akan kembali lagi ya. Karena ini adalah video-video yang memang satu tema tentang tutorial YouTube. Kalau konten tentang masak itu sudah pasti beda lagi. Konten tentang vlog sudah pasti beda lagi ya munculnya di analitik. Contoh kalau di analitik mungkin kalau kita upload video ngevlog atau masak, itu sudah pasti yang di sini itu muncul konten-konten tentang masak semua. Tetapi kita cukup memperhatikan konten yang memang dalam hitungan 7 hari ini ya. 7 hari ini memang video ini yang lagi rame ditonton ya. Nah, ini kita coba buat lagi video seperti ini. Kalau sobat semua isi kontennya tutorial YouTube, cek di sini ya. Dalam hitungan 7 hari video mana yang memang lagi banyak dicari. Kalau sahabat semua kontennya tentang vlog, cek di bagian seperti ini ya, di 7 hari terakhir. Coba buat sesering mungkin karena ini adalah konten-konten yang memang akan mendapatkan penonton dan video ini akan terus direkomendasikan ya. Itu sudah pasti akan mendapatkan
subscriber, penayangan, dan juga apa namanya tuh, penonton alami ya akan berdatangan seperti ini. Penonton yang kembali dan juga penonton unik itu akan kembali. Nah, ingat di sini untuk jam ya, kita perhatikan. Nah, kita sesuaikan usia minat penonton di channel kita, karena ya pasti ya tutorial YouTube itu kebanyakan ya mungkin konten-konten yang mencarinya itu pria ya. Nah, dan juga mungkin untuk wanita itu beberapa persen ya. Contoh di sini prianya itu lebih tinggi daripada penonton wanita. Nah, cukup pelajari ya saran saya di bagian itu ya, untuk bisa mendapatkan penonton di channel kita, biar bisa penonton kita itu kembali ya. Nah, di sini kita cek. Nah, di bawah intro standar. Nah, ini kalau menurut saya jarang begitu dipahami ya. Yang harus kita pahami di sini, dan apabila sahabat semua mau mencari kata kunci, cek di bagian ini ya. Kata ini sangat penting. Kata kunci ini kita cek di bagian kata kunci yang saya buat seperti ini ya. Cukup membuat kata kuncinya itu seperti ini ya. Ini judul tempel di bawah, dan untuk kata kunci kita bikin di bawahnya, dan untuk tanda hashtag ini yang nantinya akan muncul di paling bawah video kita cukup 3 ya. Nah, seperti itu cukup. Dan untuk kategori usahakan ya, kategori kita harus bisa menyesuaikan, karena di sini ada beberapa pilihan kategori sesuai dengan apa sih minat penonton di channel kita itu ya. Kalau kontennya itu tentang tutorial, pasti saya milih cara dan gaya. Kalau hiburan, pasti kita pilih yang hiburan. Kalau komedi, pasti komedi. Tapi kalau mungkin kontennya itu berita dan publik, itu bisa pilih yang berita dan politik. Ataupun bisa pilih blog dan orang kalau kontennya itu tentang vlog ya. Jadi di kategori ini, apabila memang kita sudah memilih sesuai dengan tema yang kita upload ya, itu bisa jadi video kita itu langsung disebarluaskan oleh pihak YouTube, karena satu settingannya itu dengan benar ya. Kalau memang settingannya sudah benar seperti ini, dari pertama kita pilih kategori, lalu kita pilih di bagian tag ini ya. Ini tag itu sebetulnya untuk memperbaiki kata-kata yang salah di saat kita menuliskan atau mengisikan kata kunci di bagian deskripsi ini ya. Kalau kita salah menulis, itu nanti akan dibawa atau diperbaiki di bagian tag yang paling bawah tadi ya, di sini. Ini gunanya untuk memperbaiki saat kita menuliskan salah di bagian kata kunci ini ya. Jadi kalau menurut saya memang konten kreator itu harus bisa kreatif kita sendiri ya. Dari pertama kita itu harus memperhatikan bagaimana sih judul yang baik dan mudah dicari. Itu sangatlah penting, karena tidak mudah ya saat kita mencari judul. Kita bisa mengetikkan dulu juga di pencarian YouTube untuk menemukan judul yang baik, ataupun kita bisa mencari di bagian tag ataupun di lainnya ya. Dan untuk kata kunci ini sebetulnya kita bisa mencari di bagian penelusuran YouTube ya, sesuaikan dengan isi konten sahabat semua. Dengan cara seperti itu, lambat laun kita akan mendapatkan penonton yang alami dan juga penonton yang kembali ya. Semoga bisa bermanfaat ya info dari saya ini. Jangan lupa dukungannya, karena di sini ya, ingat ya, tayangan lebih tinggi dari penayangan. Kenapa? Karena tayangan adalah video yang disuguhkan atau disebarluaskan oleh pihak YouTube kepada beranda-beranda para pengguna YouTube itu sebanyak 1,4 juta, tetapi video yang dikliknya itu hanya mendapatkan 114,8 ribu ya. Jadi sangat jauh ya tayangan dan juga penayangan. Jadi itulah arti tayangan dan penayangan. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.